Tema kita hari ini mencukupkan diri agar dapat memberi. Mencukupkan diri agar dapat memberi. Coba kita telaah judul ini gitu ya. Apakah kita perlu mencukupkan diri dulu baru kita bisa memberi kepada orang lain? Mencukupkan diri agar dapat memberi. Atau kita rasa ini saya cukup deh sekarang. Jadi sekarang waktunya saya memberi kepada orang lain. Bagaimana konsep kita tentang memberi? Atau sebenarnya kita mampu memberi dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Nah, hari ini kita mau lihat gitu ya. Firman Tuhan bilang apa dalam kehidupan kita. Mahatma Gandhi, dia bilang begini. Jadi Mahatma Gandhi pernah bicara begini. Bumi ini cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia. Bumi ini cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia. Tapi tidak untuk orang serakah. Dia mau katakan bahwa dalam dunia ini, sebenarnya apapun dalam dunia ini cukup memenuhi setiap kebutuhan manusia. Tapi bagi orang yang serakah itu tidak cukup. Orang serakah selalu merasa kurang. Kalau orang selalu merasa kurang, apakah dia sanggup untuk memberi? Karena dia sendiri sebenarnya tidak merasa cukup. Meskipun orang lain melihat di luar dia berkelimpahan. Karena orang yang berkelimpahan belum tentu merasa cukup. Mungkin ini yang mau dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Ada banyak orang yang berkelimpahan, dia tidak pernah merasa cukup, sehingga dia tidak sanggup memberi bagi orang lain. Menarik sekali bagian ini. Tapi apa kolerasinya dengan pemberitaan firman kita hari ini? Saya mau masuk ke dalam diri Paulus. Bagaimana sampai Paulus bisa merasa cukup dalam kehidupannya? Apa rahasianya gitu ya? Pertama mungkin kita mau lihat tulisan Paulus. Dia mulai dengan sebuah sukacita. Judulnya jelas dalam perikop kita bahwa Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat. Jemaat siapa? Jemaat Filipi. Nah, dalam bagian ini saya bilang begini. Saya mencoba menyimpulkannya dengan sebuah pelayanan Filipi Care, gitu ya. Filipi Care. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus sangat bersukacita, Paulus sangat berterima kasih saudara. Dengan orang-orang Filipi, bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, bukan tanpa pokoknya saya mau berterima kasih aja. Tidak. Mari kita lihat mengapa Paulus begitu besar rasa terima kasihnya kepada jemaat Filipi. Ini dia. Maka tadi saya katakan Filipi Care. Yang pertama, Paulus mengingat sekali bagaimana orang Filipi waktu Paulus mau melayani, waktu Paulus melayani orang Filipi, gitu ya, mengadakan perhitungan dengan Paulus mengenai biaya pelayanan. Semua jemaat yang lain yang dilayani Paulus tidak melakukan hal ini, tapi jemaat Filipi melakukan hal ini. Kira-kira Paulus, berapa pengeluaranmu selama engkau melayani di Filipi ini? Paulus, berapa yang kau keluarkan dalam biaya pelayanan ini? Bisakah kita menggantinya? Ini dialami oleh Paulus bagi jemaat Filipi. Jemaat Filipi mengingat akan apa yang dikerjakan oleh Paulus. Mereka tahu bahwa Paulus mengeluarkan banyak biaya dalam pelayanan, sehingga mereka menawarkan untuk mengganti biaya pelayanan itu. Paulus ingat itu. Lalu kemudian apa? Mereka mengirimkan bantuan untuk Paulus saat Paulus di Tesalonika dalam ayat 16. 1 sampai 2 kali mungkin kurang lebih kamu tolong saya. Kamu pernah kirim bantuan finansial terhadap saya. Kamu pernah kirim uang sama saya dalam membantu pelayanan saya di ladang misi. Apalagi bahkan saat Paulus menulis surat ini, Paulus telah menerima bantuan dari Filipi. Sebuah bantuan finansial yang dibawa oleh Epafroditus. Jadi bukan tanpa alasan Bapak Ibu dan Saudara bahwa Paulus akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Filipi. Saya kalau dalam bagian ini mungkin saya agak sedikit gampang memahaminya ya, karena saya pernah terjun di ladang misi. Gitu ya. Ketika menerima bantuan dari orang lain itu rasanya saya tahu bagaimana rasanya, gitu ya. Ketika ada gereja yang mengirimkan bantuan, itu saya tahu bagaimana rasanya karena saya pernah ada di sana. Saya mengingat beberapa gereja Kristus yang pernah mengirimkan bantuan ketika kami berada di ladang.
Tentu Gereja Kristus Petamburan adalah pendukung utama dari pelayanan ini. Dan kami sangat bersyukur sekali untuk hal itu. Mengingat semua jemaat yang memberikan bantuan sokongan dana terhadap pelayanan misi. Paulus tahu betul untuk mengucapkan terima kasih. Sehingga bagi dia bukan sebuah pujian, bukan sebuah alasan, oh nanti supaya saya disupport lagi. Tidak, Paulus katakan aku tidak berkekurangan. Bukan berarti memang dia tidak berkekurangan. Apa yang dia bilang? Paulus belajar mencukupkan diri. Ingat ya, ketika Paulus mengatakan aku tidak berkekurangan, bukan berarti dia tidak berkekurangan. Tapi dia belajar mencukupkan diri. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Paulus mengalami banyak hal dalam hidupnya dan pelayanannya. Paulus mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Paulus mengalami banyak cercaan, Paulus mengalami banyak kekurangan, Paulus mengalami banyak di penjara, Paulus mengalami banyak disesah dalam hidupnya. Dia menderita dalam pelayanannya, tapi dia bersyukur dalam segala keadaan. Dia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sulit saya rasa. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita tarik saat ini gitu ya, mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Apakah kita berkecukupan? Saya rasa tidak. Saya yakin banyak sekali anak-anak Tuhan yang saat ini mencukupkan diri dengan keadaan. Bukan berarti cukup. Tapi kita mau belajar dari Paulus. Kita tahu kita kurang. Bahkan mungkin kita jangan-jangan untuk makan besok pun mungkin ada sebagian orang yang tidak ada. Oke, mungkin berasnya ada, tapi mungkin lauknya nggak ada. Saya yakin. Tapi mari kita lihat Paulus. Saya yakin Paulus juga mengalami hal yang sama. Tapi dia belajar mencukupkan diri. Rahasia Paulus mencukupkan diri. Hidup bersama Tuhan. Ini rahasianya Bapak Ibu. Ketika dia hidup bersama Tuhan, segala perkara dapat dia tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Katakan kepada Tuhan bahwa mungkin kita tahu kita kekurangan, tapi percayalah bahwa segala perkara dalam hidup kita dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan pada setiap pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Percayalah. Paulus mengalaminya. Ketika Paulus memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, ketika Paulus mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan, dia tahu bahwa kekuatan itu hanya ada pada Tuhan. Jadi ketika dia punya pengharapan kepada Tuhan, dia mampu mencukupkan dirinya. Kenapa? Nanti kita lihat. Kenapa? Kok dalam Tuhan kok kita bisa mencukupkan diri gitu ya. Apalagi yang kedua, tadi adalah hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah bersyukur dalam segala perkara. Paulus adalah orang yang sanggup untuk bersyukur dalam segala perkara. Misalnya di dalam ayat 12, ia belajar menerima apapun yang dialaminya. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelemahan, dia tahu dia mengalami banyak hal dalam hidupnya. Hei Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan bahwa Paulus itu bukan orang miskin. Kalau dia akhirnya menjadi miskin, itu adalah pilihan dia untuk melayani Tuhan. Dia anggota Sanhedrin, dia orang terpandang, dia orang hebat, dia orang kaya. Yang namanya kelimpahan dia tahu. Yang namanya kekurangan dia pun tahu. Sejak kapan? Sejak dia ikut Yesus. Ada banyak hal yang dia alami. Tapi kenapa Tuhan masih pelihara dia? Karena Tuhan mau pakai dia untuk luar biasa. Dan kita bisa melihat pekerjaan Paulus berdampak sampai hari ini. Pelayanan Paulus hal yang luar biasa. Dia belajar menerima apapun yang dialaminya dalam hidupnya. Dia tahu ketika dia menerima Yesus dia akan dikucilkan. Dia tahu bahwa ketika dia menerima Yesus banyak saudara yang akan meninggalkan dia. Dia akan kehilangan yang namanya popularitas. Dia akan kehilangan yang namanya kekuatan finansial. Dia kehilangan banyak hal. Yang kalau nanti kita lihat dalam pelayanan Paulus, akhirnya apa yang dikerjakan oleh Paulus? Untuk membiayai pelayanannya. Dia menjahit tenda. Dia belajar untuk berjuang
supaya pelayanannya meskipun ada bantuan dari banyak orang lain, dia tahu bahwa ada banyak pelayanan yang harus dikerjakannya. Dia menjadi penjual tenda. Enggak mudah, Bapak Ibu. Perubahan hidup yang demikian itu enggak mudah. Tapi Paulus melaluinya dengan rasa syukur. Yang kedua, dia menerima dengan ucapan syukur setiap bantuan orang lain. Setiap pertolongan yang dia terima, dia bersyukur. Jemaat Filipi bukanlah jemaat yang besar, Bapak Ibu. Dia tidak seperti jemaat di Korintus. Dia tidak seperti jemaat di kota-kota yang luar biasa, tapi dia jemaat yang kecil. Tapi mengapa Tuhan mau pakai jemaat yang kecil ini begitu komit untuk membantu pelayanan Tuhan? Gereja yang kecil itu begitu komit untuk membantu pekerjaan Tuhan. Itulah yang disyukuri oleh Paulus terhadap jemaat Filipi. Ini adalah rahasia Paulus kenapa dia bisa mencukupkan diri. Yang pertama, bahwa dia hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa dia hidup dengan rasa syukur. Sehingga apapun kondisinya, dia bisa mengatakan thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Inilah yang sebenarnya diberikan sebuah contoh oleh Paulus kepada kita. Bagaimana kita tetap berpegang teguh di hadapan Tuhan, memegang Tuhan dalam kehidupan kita, dan mengucap syukur dalam segala perkara. Yakinlah, kata kekurangan dalam hidup kita mungkin akan hilang. Di dalam rasa cukup, ada rasa syukur dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Waktu kita katakan aku bersyukur kepada Tuhan, di sanalah kita tahu adalah sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita berpegang kepada Tuhan, disitulah ada pengharapan kepada Tuhan. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia mau katakan kepada jemaat Filipi, kamu itu memang gereja yang kecil, tapi jangan takut. Tuhan akan memelihara hidupmu. Bahkan dalam situasi yang kecil itu pun kamu menolong orang lain. Bahkan dalam situasi kekuranganmu pun kamu bisa membantu sebuah pelayanan. Jangan takut jemaat Filipi, bahwa Tuhan akan menolong kamu. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa untuk terjun dalam dunia pelayanan, untuk mensupport dunia pelayanan, jangan khawatir. Karena Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Tuhan tahu akan kecukupan kita. Dia tahu akan apa yang kita butuhkan dalam dunia ini. Sehingga ketika Paulus mengatakan hal ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itu adalah doa Paulus bagi setiap jemaat yang memegang teguh komit dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Nah, kan seringkali kita tuh kalau mau ngasih orang gitu ya, jangankan ngasih orang, jangan dulu ngasih orang deh. Kalau kita mau ngasih perpuluhan ya, jangan dulu ngasih orang nih, jangan dulu ngasih orang lain. Kita lihat nih, kita hitung nih gaji kita kan, waduh, ini perpuluhan nih harusnya bisa untuk yang lain nih. Udah deh, tahan dulu deh gitu. Udah tahan dulu deh, nanti kita nggak bisa makan nih kalau kita kasih perpuluhan. Berat nih, belum lagi cicilan dan sebagainya. Wah ini itu, waduh, pending dulu deh. Jangan dulu ngasih deh. Banyak macam yang menghambat kita, kekhawatiran kita, sampai untuk Tuhan pun kita ragukan untuk memberikannya. Nah, memberi orang lain tuh juga kadang-kadang mikirnya kayak gitu. Waduh, saya aja masih kurang. Ini kalau saya kasih, ntar saya bagaimana dong? Mikirnya banyak sekali. Kita mikir bisa 100 kali lipat untuk menolong orang yang sangat memang membutuhkan. Bahkan kita tidak takut dan tidak malu di hadapan Tuhan kita mengatakan saya tidak punya untuk menolong kamu. Padahal Tuhan bilang, kamu punya tuh. Gitu ya. Bagian ini mengingatkan kita untuk boleh memberikan pertolongan Tuhan kepada orang lain. Melalui apa? Melalui rasa syukur kita. Kita tahu bahwa ketika aku bisa bersyukur, kalau seandainya hari ini aku bisa menolong orang lain, maka aku akan tolong orang lain. Bukan karena aku kelebihan, tapi aku tahu orang ini jauh lebih membutuhkan daripada aku. Terus bagaimana hidupku? Jangan konyol deh Pak Tony, nanti kita mau makan gimana? Saya rasa hidup dalam Tuhan tidak pernah konyol. Saya kalau cerita mungkin bisa jadi sebuah buku kali ya. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kami dan keluarga. Nggak pernah konyol loh, dalam Tuhan itu nggak pernah konyol. Nggak pernah. Kalau kita bisa memberi orang lain bukan karena kita mampu,
tapi karena hari itu adalah kesempatan untuk kita bisa memberi. Kita belajar dari Paulus. Ketika kita punya rasa syukur, kita berpegang pada Tuhan, kita punya pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan yang nyata. Hari lepas hari. Merasa cukup menolong kita untuk sanggup berbagi. Tadi saya katakan itu. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Oh iya ya, kok bisa keuntungan? Iya. Ternyata ketika kita memberi dalam kekurangan kita, dalam ketidakmampuan kita, itu adalah keuntungan besar. Kenapa? Karena banyak orang lain yang diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita menolong dari kemampuan kita itu biasa aja. Biasa banget. Katakan kalau Bill Gates memberikan 100 juta untuk penyandang cacat, itu biasa. Dia punya sekian triliun kekayaan. Ya kan? Tapi kalau seorang yang nanti saya akan ceritakan di belakang memberikan sesuatu kepada orang lain, itu hal yang luar biasa. Kalau kita mampu memberikan, kalau kita mampu merasa cukup, lalu bersyukur, dan mampu memberikan pertolongan kepada orang lain yang kita tahu dia sangat butuh, itu poinnya. Itu yang luar biasa. Karena bukan kita mampu, tapi kita merasa cukup oleh karena anugerah Tuhan. Kita lihat contoh Elia dan janda di Sarfat. Elia ngobrol gitu sama janda, Bu, saya mau makan dong gitu. Ada makanan nggak buat saya? Waduh, sisa makanan sih ada, tapi hanya untuk saya dan anak saya nih berdua. Yang lain mungkin agak susah. Kalau habis ini juga kalau kami habis masak nih, habis ini kami mati nih. Udah udah nggak ada lagi makanan kami. Elia bilang udah masak aja, biar kita makan bertiga. Gitu. Oke lah. Dimasak, lalu kemudian terjadi mukjizat Tuhan. Nanti ya jadi berkelimpahan minyak dan sebagainya, jadi nggak kekurangan anak janda ini gitu ya. Tapi kita melihat ketika kita memberi dari kekurangan kita, itu bukan perkara yang mudah. Itu artinya kita membagi yang seharusnya bagian kita kepada orang lain. Memberi dalam keadaan kondisi kita susah itu tidak mudah. Itu berarti kita memberikan yang seharusnya bagian kita buat orang lain. Harusnya saya makan satu roti, tapi karena saya harus berbagi, jadi saya makan setengah roti dan setengahnya buat kamu. Seharusnya saya kenyang, tapi saya merelakan perut saya untuk sedikit lapar supaya orang lain bisa makan. Itulah konsep memberi. Elia dan janda di Sarfat membuktikan hal itu. Saya bukan melupakan berkat yang akhirnya diterima oleh janda itu, tapi jangan khawatir sama katakan itu ya. Mungkin berkat kita tidak sama dengan janda di Sarfat. Kita punya berkat-berkat yang lain yang Tuhan akan tolong kita supaya kita dimampukan untuk menghadapi situasi hidup kita. Anak pemberi 5 roti 2 ikan. Ingat cerita ini ya, ini guru-guru sekolah minggu ini mestinya ingat nih gitu ya. Bagaimana tiba-tiba Andreas membawa 5 roti 2 ikan gitu kepada Tuhan Yesus ya. Ya pokoknya dibawalah kepada Yesus gitu, 5 roti 2 ikan nih gitu. Dari siapa? Dari seorang anak kecil. Salah satu murid Tuhan bilang ini dari anak kecil gitu ya. Dia kasih 5 roti 2 ikan. Sederhana gak sih sebenarnya cerita itu? Sederhana, tapi coba kita simak demikian. Kok bisa anak kecil itu rela memberikan bekalnya yang seharusnya untuk dia makan kepada banyak orang? Kepada Tuhan Yesus ini Tuhan, supaya untuk diberkati. Kok bisa dia melakukannya? Apakah dia sudah kenyang? Saya rasa tidak, anak kecil ini juga pasti lapar. Saya tahu roti ini gitu ya. Saya pernah ceritakan roti-roti yang bulat itu, saya pernah ceritakan. Nah ini kok rotinya sama. Dia seperti roti Levioska, roti tidak mungkin sekitar kayak roti tidak beragi gitu ya. Dia tahan lama, memang kalau semakin malam tuh pasti itu roti udah alot ya. Tapi enak gitu. Tapi tetap enak. Tapi anak ini memberikan kepada orang banyak dalam kekurangannya. Dia bisa makan itu sendiri. Tapi dia merelakan untuk dibagi. Dan nanti kita lihat mukjizat itu terjadi. Maksud saya tidak berfokus kepada mukjizatnya. Saya berfokus kepada hati anak yang begitu terbuka untuk memberi yang menjadi bagiannya diberikan kepada orang lain. Bekalnya diberikan kepada orang lain. Singkat ceritanya, meskipun akhirnya Tuhan Yesus memberkati makanan itu, gitu, bekal itu, dan menjadi berlimpah-limpah, dikatakan di sana sisa 12 bakul, gitu ya, berlimpah-limpah karena kuat kuasa Tuhan Yesus. Tapi kita mau lihat anak ini.
Memberi bukan dari kelimpahannya. 5 roti 2 ikan tidak cukup dong ya untuk 5.000 orang laki-laki. Belum lagi perempuan dan anak-anak. Tapi menjadi berkat yang luar biasa. Bahkan sisa 12 bakul. Nah Bapak Ibu, tadi yang saya mau katakan cerita ini. Tadi kalau seorang Bill Gates, katakanlah dia menolong orang lain, saya bilang biasa karena dia berkelimpahan. Atau konglomerat yang lainnya. Atau orang-orang kaya di Indonesia ini kalau menolong orang lain itu biasa aja lah. Salah satu orang Kristen yang kaya kan Pak Tanu ya. Kalau Pak Tanu memberikan ya 50 juta itu 100 juta itu biasa. Tapi Bai Fang Li, coba kita lihat. Dia adalah seorang penggayu becak. Dia sudah sangat tua. Hampir 20 tahun hidupnya dihabiskan untuk mengayu becak dan memberkati orang lain. Suatu kali dia ingin memberikan persembahannya kepada panti asuhan dan kepada 2 orang anak kecil yang dia tolong. Dia mengayu becak, lalu kemudian dia punya satu komitmen, singkat ceritanya ini ya. Dia punya satu komitmen untuk boleh memberikan sumbangan kepada panti asuhan dan sekolah. Apa yang dilakukannya? Dia narik becak setiap hari, terus berjuang untuk narik becak, terus menghabiskan tenaganya sampai dia tua. Dia hanya mengambil setiap harinya yang secukupnya untuk dia makan hari itu. Sisanya dia simpan untuk suatu saat nanti akan diberikan kepada panti asuhan dan sekolah. Dan itu dilakukan terus menerus sampai dia usia 90 tahun. Usia 90 tahun dia berhenti menarik becak, Bapak Ibu dan Saudara. Karena dia sudah sangat tua, dia meninggal umur 93 tahun. Tapi nama Bai Fang Li dikenal oleh banyak orang, bahkan kita sampai saat ini. Kalau mau dengar ceritanya lebih dalam boleh browsing di internet ya, Bai Fang Li. Ini pernah disampaikan juga di sini dalam sebuah ilustrasi ya, tapi saya mengingatkan kembali. Ini adalah seorang tokoh yang berjuang mencukupkan dirinya, tapi juga sanggup menolong orang lain dalam hidupnya. Menolong orang lain dalam hidup bukan karena kita kelimpahan, tapi karena kita mempunyai rasa cukup dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita belajar, kita berjuang bersama. Saya tahu mungkin sulit bagi kita, tapi mari kita berusaha dan berjuang mencukupkan diri dengan rahasia Paulus. Yang pertama, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bersyukurlah dalam segala perkara, maka Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi banyak